Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini Allah masih beri kita kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan kita menikmati hidup di dunia ini. Yang pasti, mau atau tidak mau, suka atau tak suka, dunia ini pasti kita tinggalkan. Oleh karena itulah, kesempatan yang Allah berikan ini, marilah saudaraku kita manfaatkan untuk mengisi pundi-pundi amal soleh buat bekal kita di akhirat kelak insyaAllah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita mohon pada Allah, berdoa pada Allah agar musibah yang sedang menimpa negeri kita yaitu COVID-19 ini insya-Allah segera berakhir dan masjid, kelas-kelas agama dapat berjalan seperti mana mestinya insya-Allah. Dan kita juga mohon pada Allah agar diri kita dan keluarga kita serta jemaah semua terhindar dari musibah COVID-19 ini insya-Allah. Jemaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab Tanbihul Ghafilin jilid 2. Hari ini kita buka halaman 504 tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya dengan sanad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, saya masuk ke dalam masjid dan di situ dalam masjid itu sudah ada duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda duduk sendirian dalam masjid. Dalam hati Abu Dzar berkata, saya ingin mendekati beliau untuk memanfaatkan waktu yang luang ini. Namun di dalam pemikiran Abu Dzar bahawa jika saya mendekat mungkin akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Dzar pertimbangkan, pikir masak-masak, akhirnya Abu Dzar
mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Zar mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk dekat beliau. Cukup lama mereka tidak saling berkata-kata, tidak saling berbicara. Sehingga Abu Zar berkata dalam hati, mungkin kedatangan saya ini kurang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar rasa-rasanya ingin pergi, tapi tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, hal raka'ta?" Wahai Abu Zar, apakah kamu sudah mengerjakan solat 2 rakaat? Maksudnya solat sunnah. Karena kata Nabi, segala sesuatu itu mempunyai cara menghormatinya. Dan cara untuk menghormati masjid adalah solat 2 rakaat. Jamaah yang berbahagia, kita ambil ilmunya di sini bahawa kalau kita masuk ke suatu masjid, maka kita hendaklah menghormati masjid. Bagaimana cara menghormati masjid? Iaitu dengan melaksanakan solat 2 rakaat yang dikenal dengan solat tahiyatul masjid. Maka saya pun, kata Abu Zar, berdiri dan mengerjakan solat. Kemudian saya duduk di dekat beliau dalam waktu yang cukup lama. Lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Zar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari kejahatan setan-setan manusia serta jin." Lalu kata Abu Zar, saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada di antara manusia itu yang menjadi setan?" Lalu beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Bukankah kamu mendengar firman Allah? Firman Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang setan-setan manusia dan jin. Wa min syarri syayatin wal insi wal jin." Bukankah kamu mendengar firman Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang setan-setan manusia dan jin? Kemudian beliau diam. Rasulullah diam. Setelah saya tahu bahawa beliau tidak mengajak bicara, maka saya membuka percakapan dengan bertanya, "Ya Nabi Allah, engkau memerintahkan kami untuk mengerjakan solat. Apakah sebenarnya solat itu? Semana telah engkau anjurkan di atas tadi." Kemudian banyak orang datang ke situ, berdatangan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu tentang manusia yang paling kikir, manusia yang paling bakhil?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tentu." Maka Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, "Man zukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil itu, orang yang paling kikir itu ialah orang yang mendengar namaku disebut tetapi tidak membaca salawat kepada aku. Saudaraku yang berbahagia, ada 2 poin yang barangkali kita ambil ilmu di sini. Pertama, kalau kita masuk ke suatu masjid, jangan lupa untuk solat sunnah 2 rakaat atau disebut dengan solat tahiyatul masjid. Yang kedua, apabila kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka hendaklah kita
membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seandainya kita mendengar ada orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak baca selawat kepada beliau, maka kita dianggap orang yang paling bakhil dan orang yang paling kikir. Subhanallah, apa beratnya menyebut salawat itu. Al-Faqih juga menuturkan dari Abdul Wahab bin Muhammad Al-Fadlani di Samarkandi dengan sanad dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, yakni dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika Nabi SAW pergi menuju peperangan ini, perang Tabuk, ada beberapa orang munafik yang ikut. Jadi ada beberapa orang munafik yang ikut dalam peperangan itu. Di antara orang-orang munafik itu, ada satu orang yang sengaja memperlambat jalannya. Sehingga karena dia lambat jalannya, dia tertinggal. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, fulan tertinggal." Maka Rasulullah menjelaskan, biarkanlah. Jika ia mempunyai niat yang baik, maka Allah tentu akan menyusulkannya. Akan tetapi jika ia tidak mempunyai niat yang baik, maka akan aku beritahukan hukum Allah kepadanya. Para sahabat berkata lagi, Ya Rasulullah, Abu Zar ketinggalan. Abu Zar tertinggal, ya Rasulullah. Beliau bersabda, biarkanlah. Jika ia mempunyai niat yang baik, tentu Allah akan menyusulkannya kepada kamu. Abu Zar tertinggal karena untanya berjalan sangat lambat. Jadi Abu Zar tertinggal kenapa? Bukan sengaja, karena untanya berjalan sangat lambat. Karena merasa sudah tertinggal dari rombongan, maka Abu Zar memanggul barang bawaannya, berjalan kaki menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berjalan kaki dalam keadaan yang sangat panas dan sendirian. Tidak lagi dia naik unta, tidak lagi naik kenderaan, jalan kaki. Kenapa? Karena untanya sangat lambat berjalan. Jadi ia jauh tertinggal dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berjalan kaki, memikul barang bawaannya. Para sahabat berkata, ya setelah Abu Zar dekat dengan rombongan, Ya Rasulullah, demi Allah, itu adalah Abu Zar. Itu Abu Zar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata dan bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Zar. Ia berjalan sendirian, ia mati sendirian, dan ia akan dibangkitkan sendirian. Subhanallah. Ucapan Rasulullah terjadi kenyataan buat diri Abu Zar radhiyallahu an. Bahwa Abu Zar, kata Nabi, berjalan sendirian, mati sendirian, dan ia akan dibangkitkan sendirian. Saudaraku yang berbahagia, Muhammad bin Ishaq menuturkan dari Buraidah bin Sufyan al-Aslami. Dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata bahwa Abu Zar pergi ke Rabsah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga menemukan ajalnya di sana. Saat menjelang ajalnya tiba, tidak ada orang yang bersamanya kecuali istri dan anaknya. Lalu ia sebelum meninggal berpesan kepada keduanya, mandikanlah dan kafanilah aku
lalu letakkan aku di tengah jalan. Siapapun yang pertama lewat di jalan itu, maka katakanlah, ini adalah mayat Abu Zar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bantulah kami untuk menguburnya. Ketika Abu Zar meninggal dunia, istri dan anaknya memandikan dan mengkafaninya, lalu meletakkan di tengah jalan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berserta rombongan datang dari Irak. Ketika anak Abu Zar melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Tolonglah kami untuk menguburkannya." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendekati sambil menangis keras, lalu berkata, Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Zar berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Kemudian mereka bersama-sama mengubur Abu Zar dan melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membicarakan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diri Abu Zar ketika dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Diriwayatkan dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, dari Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Zar, sepeninggalku nanti kamu akan menerima musibah. Abu Zar bertanya, apakah musibah itu karena berjuang di jalan Allah? Kalau memang iya karena berjuang di jalan Allah, tak apa-apa. Lalu beliau bersabda, Ya Abu Zar, isma' wa ati' walau sallaita khalfa aswad. Wahai Abu Zar, dengarkanlah dan taatilah meskipun kamu salat di belakang orang yang hitam. Maksudnya hitam kulitnya. Jamaah yang berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Zar terpilih sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terpilih sebagai khalifah, ia memanggil Abu Zar. Setelah sampai, ia menjabat tangan Abu Zar dan menangis. Abu Bakar Siddiq menangis sambil berkata, aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dirimu, maka aku berlindung kepada Allah semoga kamu tertimpa musibah bukan karena aku atau bukan pada masa pemerintahan aku. Setelah Abu Bakar meninggal dunia dan digantikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar pun memanggil Abu Zar dan memujinya, lalu berkata, saya telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dirimu, maka aku berlindung kepada Allah semoga kamu tertimpa musibah bukan karena aku atau bukan pada masa pemerintahan aku. Setelah Umar radhiyallahu an meninggal dunia dan digantikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, waktu aku datang bersama Utsman, Abu Zar minta izin untuk bertemu. Lalu aku berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, Abu Zar minta izin untuk bertemu denganmu. Utsman menjawab,
Izinkanlah jika kamu setuju. Izinkan. Abdullah menyetujuinya. Maka Abu Zar masuk dan duduk di depan Uthman. Lalu Uthman berkata kepada Abu Zar, kamulah orang yang mengaku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Zar menjawab, saya tidak pernah mengatakan hal itu. Saya tak pernah mengatakan bahawa saya lebih baik dari Abu Bakar, saya lebih baik dari Umar. Uthman berkata, saya ada bukti. Saya punya buktinya. Abu Zar berkata, semoga Allah memberikan cahaya pada wajahmu. Saya tidak tahu apa yang akan kamu buktikan, padahal kamu mengetahui apa-apa yang saya katakan. Uthman bertanya, apa yang kamu katakan? Abu Zar berkata, saya mengatakan bahawa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku dan orang yang paling aku cintai adalah orang yang memegang teguh pesan yang telah aku tinggalkan sampai ia bertemu dengan aku. Sedangkan kamu semua telah terkena pengaruh dunia selain diriku. Uthman lalu berkata, pergilah kamu menyusul Muawiyah. Kemudian ia diusir dari negeri Sam. Setelah sampai di Sam, Abu Zar mengajar orang-orang di sana sampai boleh membuat orang menangis. Di antara apa yang diajarkan Abu Zar adalah, jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu tidur sedangkan di rumahnya tersimpan 1 dinar atau 1 dirham, kecuali dipersiapkan untuk berinfak di jalan Allah atau untuk bayar hutang. Ini nasihat Abu Zar. Cukup indah nasihatnya. Jangan kamu tidur seandainya di rumahmu masih tersimpan 1 dinar, ya, atau 1 dirham, kecuali untuk diinfakkan di jalan Allah atau untuk membayar hutang. Apa yang diucapkannya itu membuat Muawiyah dan penduduk Sam pada umumnya menangis. Kemudian Muawiyah mengutus seseorang memberikan uang sebanyak 1000 dinar dengan maksud untuk menguji apakah ada perbezaan antara ucapan dan tindakan antara lahir dan batin dari Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar mengambil uang itu lalu membagi-bagikannya sampai habis. Tidak tersisa walaupun 1 sen pun tak tersisa. Habis dibagi-bagikannya. Hari berikutnya, Muawiyah memanggil orang yang diutusnya itu seraya berkata, pergilah kamu menemui Abu Zar dan katakan kepadanya bahawa sesungguhnya kemarin saya keliru telah memberikan uang yang sebenarnya bukan untuk dia. Utusan itu pun datang kepada Abu Zar dan berkata, lindungilah saya dari ancaman Muawiyah. Katakan padanya bahawa uang itu sudah habis saya bagi-bagikan, dan jika mengkehendaki supaya uang itu dikembalikan, maka saya minta waktu 3 hari untuk mencarinya. Jamaah yang berbahagia, jadi Muawiyah ingin menguji Abu Zar apakah benar ucapannya bahawa jangan tidur kalau masih ada menyimpan uang kecuali untuk diinfakkan. Jadi Muawiyah telah memberikan ia 1000 dinar. Ya, 1000 dinar diberikan kepada Abu Zar melalui utusannya. Lalu Abu Zar bagi-bagikan duit itu sesuai dengan ucapannya. Lalu Umar mengutus utusannya lagi mengatakan bahawa dia telah keliru memberi uang itu, dan ternyata uang itu sudah habis dibagi-bagikan. Berarti apa yang diucapkan oleh Abu Zar Al-Ghifari
memang sesuai dengan apa yang dia buat. Inilah yang sangat-sangat kita contoh. Satu ucapan dan perbuatan. Setelah Muawiyah mengetahui bahawa Abu Zar itu sangat konsekuen dengan apa yang diucapkannya, maka ia mengirim surat kepada Utsman radhiyallahu an yang isinya, apabila engkau mempunyai kepentingan di negeri Sam, silakan Abu Zar diajak kembali. Utsman lalu membalas surat Muawiyah yang meminta supaya Abu Zar segera dipulangkan ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, jemaah, Abu Zar bertemu dengan Utsman di masjid. Abu Zar mengucapkan salam dan dijawab oleh Utsman. Lalu Utsman bertanya, bagaimana kabarmu wahai Abu Zar? Abu Zar menjawab, baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Kemudian Utsman keluar dan Abu Zar berdiri mengerjakan solat 2 rakaat. Lalu duduk dan orang-orang mulai mengelilinginya. Seraya berkata, wahai Abu Zar, beritahukanlah kepada kami hadis yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Baik. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di dalam unta itu ada kewajiban zakat. Dan dalam harta hewan ternak kambing juga ada kewajiban zakat. Barang siapa yang tidur malam sedangkan di rumahnya ada uang 1 dinar atau 1 dirham yang bukan dipersiapkan untuk membayar hutang atau infak di jalan Allah, maka uang itu termasuk simpanan yang nanti pada hari kiamat akan disetrikakan kepadanya. Mereka bertanya, wahai Abu Zar, bertakwalah kamu kepada Allah dan coba perhatikan apa yang kini terjadi, di mana harta sudah menumpuk pada orang-orang. Abu Zar berkata, bukankah kamu membaca Al-Quran, yakni surah At-Taubah ayat 34. Surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Jamaah yang berbahagia, kita yang barangkali diberi Allah rezeki yang banyak, kita bersyukur. Yang paling penting, jangan sampai harta itu yang mengazab kita di akhirat nanti. Saya ulang balik. Silakanlah cari harta yang banyak, tapi ingat, jangan sampai harta itu yang mengazab kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, keluarkan haknya, yaitu zakat. Berikan infak. Bantu kaum duafa. Santuni anak-anak yatim, bantu pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, supaya harta yang kita cari, yang kita kumpulkan menjadi amal soleh, dan harta itu akan mengantarkan kita ke surga insya-Allah. Tapi ketika harta yang banyak kita simpan, tidak kita keluarkan zakat, tidak kita bantu orang miskin, anak yatim, tidak membantu pembangunan masjid, madrasah, maka na'udzubillah, kita khawatir harta itu yang mengantarkan kita ke neraka, na'udzubillah. Tersambung lagi. Kemudian Abu Zar tinggal 2 atau 3 hari di Madinah. Lalu Utsman memerintahkan supaya pergi ke Rabzah, suatu desa yang miskin. Abu Zar pun pergi ke sana dan ia menjumpai orang-orang
yang makmum kepada orang-orang yang berkulit hitam. Lalu Abu Dzar dipersilakan untuk menjadi imam solat mereka. Akan tetapi Abu Dzar menolaknya dan makmum kepada orang yang berkulit hitam. Seraya berkata, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya harus mendengar dan taat walaupun solat di belakang orang yang berkulit hitam. Abu Dzar tinggal di desa itu sampai meninggal dunia. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Mari kita petik pelajaran dari kisah Abu Dzar ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah, untuk selalu taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah, dan kita mohon pada Allah agar akhir hayat hidup kita dengan mengucapkan kalimat terakhir dari hidup kita ialah kalimat tauhid, la ilaha illallah, husnul khatimah, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.